Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Linux Mint. Yang Mint ada dua, ada Mint, ada Cinnamon. Kita akan instalasi yang Mint 64 bit di dalam mesin virtual VirtualBox. Langsung saja kita buat mesin virtual yang baru, new. Oke, kemudian kita buat namanya di situ Linux Mint 64 bit. Tipenya Linux sudah masuk, kemudian Ubuntu. Linux Mint itu termasuk dalam Ubuntu. Jadi dia pengembangan dari Ubuntu atau bisa dibilang distronya distro anakan dari Ubuntu. Jadi makanya versinya kita buat Ubuntu. Kalau kita cari di sini Linux Mint dia tidak akan ada. Makanya kita akan pilih saja dia Ubuntu. Wait, di mana tadi Ubuntunya? Nah, ini Ubuntu 64 bit. Oke, itu kita nextkan saja. Kemudian ini recommended memory size-nya 1 GB, tapi kita akan buat dia 3 GB karena kita punya banyak RAM di sini. Belum kepake ya. 3 GB kira-kira. Kemudian next kan. Bagian hard disk seperti biasa kita pilih create virtual hard disk karena kita akan membuat virtual hard disk. Virtual hard disknya ini kemudian kita pilih filenya bentuknya VDI, virtual disk image. Ini next kan. Kemudian untuk alokasi seperti biasa kita pilih yang dynamically karena kalau dynamic dia tidak akan langsung memotong dari kapasitas hard disk kita dibandingkan fixed size. Kalau kita buat 50 GB maka akan 50 GB terpotong. Kalau dynamic dia tidak akan langsung, jadi berapa yang sudah kita gunakan saja akan sebesar itu filenya. Oke, next. Untuk file location in unit di sini saya akan buat agak besar karena kita akan membuat partisi. Ini sebesar 50 GB. Nanti akan ada partisi untuk datanya, jadi bisa dilihat di sini. Nah, untuk lokasi file sendiri kita pilih partisi yang tidak memiliki terlalu penuh. Nah, di partisi ini kita masih kosong, maka kita buat di sini. Kita buat new folder Mint 64. Open. Ups, nama foldernya salah ya. Oke, kita rename dulu. Kita rename Mint 64. Save di sini file VDI-nya. Kemudian kita create. Seperti biasa, sebelum kita lakukan start, kita setting dulu beberapa settingannya. Pada sistem ini sudah cocok, floppy-nya kita matikan. Oke, kemudian bagian prosesor kita naikkan 2 CPU, kemudian pada display kita enablekan 3D dan 2D-nya, lalu di fullkan video memorinya. Kemudian pada storage-nya di sini kita pilih file installernya. Linux Mint 64 bit. Ini filenya. Kita open. Lebihnya tidak ada perlu diatur lagi. Oke, tinggal diokekan saja, kemudian di start. Nah, ini ada muncul welcome. Kita pilih yang start Linux Mint saja langsung. Enterkan saja. Oke, baiklah. Ini sudah muncul Linux Mint-nya, sedikit berbeda dengan Ubuntu kemarin. Kalau Ubuntu itu dia langsung muncul try Ubuntu dan install. Kalau ini dia muncul langsung seperti desktopnya saja.
Ini bisa kita buka di sini, ini Linux Mint Mate. Nah, ini start menunya gitu kan. Nah, kita coba-coba di sini dulu, atau kalau kita mau langsung install, klik ini shortcut yang ada di desktop, klik. Baiklah, langsung instalasi Linux Mint ini sama dengan Ubuntu karena memang masih satu distro sebenarnya, distro Ubuntu, jadi sama, hanya dia turunannya saja. Oke, kita sudah pilih bahasa. Di sini bahasanya bahasa Inggris kita pilih karena bahasa Indonesia juga tidak ada, biasanya tidak ada. Bahasa Indonesia bisa kalau di download saat ada bahasa Indonesia kalau mau pilih bahasa Indonesia, tapi kita akan pakai bahasa Inggris karena biasanya saya pribadi lebih condong ke bahasa Inggris kalau yang begini gitu. Oke, next ini keyboard layoutnya sama, kita pilih English US, kita tes QWERTY, QWERTY. Oke, sudah tes keyboard cukup, continue. Kemudian preparing install, di sini kita pilih install third party ya, tadi karena sesuai penjelasan bahwa ini akan menginstal semua kebutuhan untuk OS-nya sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi. Next kan saja. Baiklah. Ini kalau di tutorial instalasi Linux Ubuntu-nya kita menggunakan EresDisk, tapi karena ini Linux Mint kita mau coba bikin partisi. Baiklah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut gimana. Kita klik dulu yang something else, kita continue. Baik, di sini ini harddisk kita satu, harddisk tadi virtual ini kan, jadi cuma ada satu ini harddisknya. Kita buat new partition table. Partition table ada apa, pemberitahuan, kita akan continue saja. Nah, kemudian di free space ini kita ditambah sebesar, ini kita buat 18 GB untuk tipenya adalah primary karena yang utama, kemudian dimulai dari space ini gitu, jadi dia di start langsung dari situ, dari depan. Oke, kemudian use as-nya ext4, formatnya ext4, ini format harddisk tertinggi pada Linux. Mount point-nya kita buat di sini yang garis kosong ini. Ini namanya root. Jadi root ini gunanya sebagai tempat nanti file sistemnya diletakkan. Kalau di Windows itu data C-nya. Baik. Dah, kemudian klik lagi pada free space, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan, tadi kita buat RAM itu 3 GB, kita harus buat swap. Swap ini gunanya adalah sebagai pembantu dari RAM. Jadi seandainya memori RAM kita sudah penuh, maka dia akan dibantu oleh swap. Swap itu biasanya besarannya 2 kali lipat dari RAM. Jadi tadi kita kasih RAM 3 GB, harusnya kita buat 6 GB, tapi karena pertimbangan nanti swap ini juga tidak akan dipakai di sini gitu ya, maka kita buat aja di sini 3 GB juga, 3000. Nah, harusnya kalau bagusnya banyak literatur yang bilang bahwa swap itu besarannya 2 kali lipat dari RAM yang kita punya. Nah, untuk for partitionnya buat logical saja, beginning of the space, kemudian oke kan saja. Klik pada free space lagi, kita tambahkan lagi. Di sini kita kasih 10 GB. 10 GB, type partitionnya logical, beginning of the space. Kemudian di sini ext4 juga kita buat mount point-nya di home. Oke kan saja. Baik, next di sini kita tambah lagi. Nah, pada di sini ini kita buat
mount point-nya di boot. Jadi ada beberapa, ini boot ini termasuk salah satu yang kurang disarankan, tapi agak fungsinya kurang diketahui gitu ya, kurang jarang dipakai karena boot ini untuk menyimpan file-file booting kita, sehingga kalau misalnya rootnya tadi bermasalah, kita masih tetap bisa buka gitu. Tapi yang saya alami dibuat pun boot ini tidak ngaruh sebenarnya gitu. Ya kemarin ada hang aja gitu kan. Udah blank screen ya blank screen. Tapi di sini coba kita buat aja. Besarannya biasanya 4 GB, tapi akan kita kasih di sini 3 GB saja. Boot logical beginning of the space ext4. Oke kan? Nah, di sini kita punya free space lagi sebesar 21 GB setengah ya. Nah, ini kita mau buat dua partisi lagi untuk data. Jadi data itu ada dua partisi. Kalau di Windows mungkin bilangnya data D dan data E untuk partisi. Karena kalau saya pribadi lebih senang kalau punya dua partisi lagi. Karena lebih ringan nanti jadinya di sistem. Ketika kita mengakses file yang ini, kita mengakses data D partisi 1. Kalau mengakses data yang lain, kita di partisi yang lain. Jadi kerja komputer itu tidak mengawasi satu partisi yang besar, tapi akan ada dua partisi yang lebih kecil gitu. Oke, baik, kita buat yang pertama adalah 10.000, 11.000, sorry, 11.000 aja buat. 11.000 nolnya kebanyakan, hapus. Oke, di sini use as-nya kita buat don't use the partition. Nanti ini akan kita format di saat sistem operasinya sudah jalan. Oke, kemudian di-oke-kan. Nah, sini sudah tercipta. Buat ini partisinya partisi 8 di sini. Ini partisi 1, 5, 6, 7, 8. Dan ini kita buat lagi partisi ke-9-nya sama seperti tadi. Do not use the partition. Oke. Baik, kita ulang dulu penjelasannya. Ini ext4. Ini adalah tipe dari formatnya. Ini SDA1 adalah partisi 1. Partisi 1 besarnya 17 MB, mount point-nya di root, ini sebagai tempat file system. Kemudian ini partisi selanjutnya, ini ada untuk swap. Swap itu gunanya tadi untuk membantu RAM. Jadi khusus pada Linux ini punya kemampuan untuk mengalihkan RAM pada hard disk. Kemudian partisi selanjutnya ini adalah untuk mount point home. Di sini tadi home ini sebenarnya gunanya untuk my document-nya kalau di Windows gitu. Jadi data-data kita, jadi file system dan data dokumen usernya ini di sini akan berbeda gitu. Kemudian di SDA7 ini nanti untuk boot untuk pengamanan kita. Kemudian partisi selanjutnya ini untuk partisi data dan partisi data yang kedua. Sudah. Ini tidak ada lagi perlu disetting. Bootloadernya sudah dipilih, memang cuman yang ATA VBox ini saja, langsung ke hard disknya. Jadi langsung di situ dibuatnya. Kita langsung install now. Ada pemberitahuan di sini, ada pop up bahwa akan membuat perubahan pada disk, akan membuat 4 partisi di sini. Kenapa cuma 4? Kan kita buat ada 6 tadi gitu kan. Nah, yang 2 ini kan tidak di format, hanya yang 4 ini saja yang diatur gitu. Jadi yang 2 ini nanti akan kita format di saat sistem itu sudah jalan. Oke, kita langsung continue saja. Baik, ini pilihan kota, kita pilih Jakarta. Jakarta time, Indonesia, continue. Nama, ini kita buat nama kita. Ini sudah langsung bisa diedit. Kemudian kita masukkan password. Seperti biasa, Linux harus punya password, memang wajib. Nah, password tidak match, tidak sama.
Oke, baiklah, continue. Ini kita tinggal menunggu saja untuk beberapa waktu penginstalan dari sistem operasi Linux ini. Nah, pengalaman yang sudah saya lakukan, biasanya instalasi Linux ini tidak terlalu lama, biasanya cenderung lebih cepat. Mungkin karena di VirtualBox juga agak lambat jadinya gitu.
Oke, baiklah. Proses instalasi sudah selesai. Cukup, tidak terlalu makan waktu. Kita pilih saja restart now. Nah, di sini ada pemberitahuan kita harus tekan enter. Jadi seolah-olah kita sudah mengambil CD-nya karena ini apa namanya? Ini adalah VirtualBox, maka dia langsung otomatis kita tekan enter saja. Baik, nah di sini langsung kita login, kita masukin passwordnya. Oh, passwordnya salah, kita ulang lagi. Oke. Wow, ada apa ini? Kenapa begini tampilannya? Baiklah, nah ini dia Linux Mint. Ini kita tutup saja. Untuk yang tadi hard disk, yang partisi untuk data belum bisa kita buka di sini. Nah, kalau kita tengok di data center ya belum bisa diapain, belum bisa dilihat. Masih ada networknya saja, belum ada yang partisi tadi karena memang belum kita buat. Jadi caranya adalah kita dari sini kita pilih disk. Jadi dengan aplikasi manage disk and drive media ini, nah di sini ada partisi 8 dan partisi 9. Oke, partisi 9 di sini tinggal kita klik saja dipilih, kemudian klik settings, menu apa di sini? Apa namanya? Gear. Menu gear, roda gigi. Oke. Kita format partition. Nah, di sini volume name-nya kita buat jadi data 1. Nah, untuk tipenya kita bisa pilih antara 3, mau untuk khusus Linux ext4 pakai, ini hanya Linux saja yang bisa. Kalau mau bisa untuk Windows, bisa untuk Linux juga, kita pakai NTFS saja. Seandainya yang ragu gitu kan mau membuat untuk membuat supaya nanti bisa di dual boot lagi dengan Linux misalnya, atau kalau ada sisa dari sisa dari partisi lagi yang belum sisa dari harddisk yang belum dipartisi lagi, nah untuk baca mau dibuat dual boot dengan Linux, kan nanti dibuat NTFS saja gitu. Oke, sip, kita format volumenya, kita next kan, kita format saja langsung. Password, nah di sini diperlukan password karena setiap aksi dari Linux ini perlu password. Authenticate. Oke, sip. Nah, untuk data kedua kita lakukan hal yang sama, format partition, kita buat data 2, kemudian kita pilih pakai NTFS juga lagi, atau kita pilih ext4 saja yang kedua sini, kita format. Sip, sudah. Nah, ini tinggal kita lihat di sini, device sudah nambah data 1 dan data 2. Oke, besaran tadi 10,9 dan 9,7 GB.
Yang ini yang ext4, yang ini adalah NTFS, seperti itu. Bisa di unmount juga supaya lebih ringan kinerja komputer kita, supaya tidak berat di unmount, seperti itu kira-kira. Nah, untuk spesifikasi sistem sendiri kita bisa lihat di control center. Oke, kemudian kita lihat di sistem reports juga bisa, atau di settingsnya di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada settingsnya, jadi langsung di sistem report saja. Kemudian klik sistem information, oke. Semuanya ada di sini. Nggak bisa digedein. Bisa digedein. Minimize dulu. Oh, sorry. Oke, udah digedein. Nah, minimize dulu. Ini bisa digedein harusnya. Oh, nggak bisa. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, hostnya namanya ini. Kemudian ke kanan-kanannya lagi bisa ditengok lagi. Nah, distronya Linux Mint 9.11,3 Tricia. Base-nya dasarnya adalah Ubuntu 18.04 Bionic. Gitu. Karena memang yang Bionic ini yang paling terkenal nih. Apanya? Nah, ini bisa digedein. Ini bisa ditengok di sini. Pas. Oke. Seperti itu. Sekian aja ini instalasi Linux Mint 64-bit. Semoga bermanfaat. Semoga mau coba jadi pengguna Linux, karena pengguna Linux ini seru loh, enak. Nanti juga akan ada video manajemen Linuxnya nanti, karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Linux. Sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.